Oke, saya ulangi sekilas, mudah-mudahan nanti nggak menambah kebingungan kamu, nggak apa-apa. Saya tangkap dari kamu tadi yang menjelaskan dan yang dijelaskan itu sama-sama bingung, ya. Tapi saya senangnya PD-nya luar biasa gitu kan, ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena punya modal PD itu kan bagus ya, rasa percaya dirinya itu. Oke, saya sebelum masuk ke rumusan masalah, nanti akan sedikit saya sampaikan rumusan masalah ditinjau dari pendekatan penelitiannya. Nanti biar gambarannya minimal teman-teman tahu. Kata kunci di dalam riset itu memang kemampuan kita menemukan masalah. Seorang peneliti tidak akan bisa melakukan risetnya, penelitiannya jika dia belum memahami dan juga menemukan masalah yang mau dieksplor dan mau dipecahkan masalahnya. Maka kata kuncinya kemampuan kita melihat masalah. Setiap ujian pasti pertanyaan itu muncul. Apa alasan kamu meneliti ini? Seringnya mahasiswa itu nggak menjawab pertanyaan itu. Ya, di situ jawaban teman-teman nanti itu adalah di latar belakang itu. Mengapa itu? Mengapa kamu teliti? Karena alasan ilmiahnya begini. Hasil penelitian sebelumnya seperti ini. Data yang kami temukan di lapangan seperti ini. Sehingga gitu loh. Jadi menjawabnya itu berdasarkan hasil tulisan kamu di latar belakang itu. Sebenarnya ada apa kalau kamu meneliti ini? Jawabannya di latar belakanganmu itu. Kalau benar loh ya. Berdasarkan hasil penelitian awal kami dan dari kajian teori, hasil penelitian sebelumnya, kami temukan masalah-masalah berikut. Itu jawabannya. Nah, masalah itu di mana? Di latar belakang itu. Dirangkum, diidentifikasi, gitu loh. Jadi, identifikasi masalah sebenarnya bentuknya kan rincian masalah yang informasinya telah diuraikan di latar belakang. Ini terus ini kamu ingat-ingat sampai kamu nanti S3 lulus gitu loh. Karena masih ditemukan S3 aja sampai ketika ditanya, yang diterangkan itu di lapangan sana gitu loh. Sementara di lapangan itu tidak ditulis di latar belakang. Jadi apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan itu adalah apa yang kamu tulis di latar belakang. Itu yang teman-teman tahu. Maka sering saya sampaikan juga bahwa masalah itu kalau kita lihat kan gambar di sini kan itu sudah sederhana sekali. Monggo. Jadi kalau pengertian secara umum teman-teman sudah apa di luar kepala, ya, bahwa masalah itu adalah suatu gap, celah, kesenjangan, penyimpangan antara kenyataan aktual. Kenyataan aktual di situ adalah capaian pembelajaran, tujuan program, kondisi yang mau dicapai. Harusnya anak itu diberi pelajaran dengan bantuan virtual reality, misalkan VR atau AR begitu, itu lebih termotivasi, lebih tertantang, lebih paham. Namun prakteknya apa? Pembelajaran itu hanya sebagai hiburan gitu loh. Mainan, padahal intinya itu guru mau menyampaikan tentang substansi dari materi. Tapi kenyataannya motivasinya meningkat, tetapi prestasinya tidak meningkat. Karena apa? VR tadi atau AR tadi adalah sebagai hiburan, bukan untuk media pembelajaran. Ada lagi misalkan, maunya guru-guru itu menggunakan laptop, menggunakan CD, biar kelihatan modern atau biar paham muridnya. Itu salah tujuan juga. Kadang-kadang wah keren, menguasai IT. Tapi dia kurang memahami analisis lingkungan. Ekologi ekosistem di sekolahan itu bahwa anak-anak itu lebih tertarik dengan benda konkret daripada benda maya gitu loh. Anak-anak kelas rendah misalkan nerangkan pakai laptop segini, itu mainan itu bagi anak-anak. Hiburan. Dia lebih mengena kalau dia diajari dengan benda konkret gitu loh.
Mengapa? Hal itu kita dasarkan teori-teori kognitif yang muncul. Yang paling keren, paling membumi itu teorinya Piaget misalkan. Ya, membumi toh. Teorinya Brunner misalkan. Kamu tahu, oh ternyata anak-anak itu dengan usia sekian itu adalah lebih familiar dengan benda-benda konkret. Enggak ya gurunya. Anak kecil sebagai film, ya seneng. Gurunya ya pintar itu. Pintar apa? Pintar ngapusin anak. Setelah kayak film tinggal. Kalau enak itu kan. Kalau nggak main-main sesuai dengan selera gurunya. Tanpa kontrol berapa menit dia harus melihat video. Video itu lebih dari 5 menit bukan jadi materi lagi, menjadi hiburan. Sehingga 2 menit potong, terangkan. 2 menit potong, terangkan. Itu kalau seperti itu maka anak-anak nggak akan dari prestasi yang baik. Ini contoh-contoh masalah ya, pemanfaatan teknologi, pengelolaan anak-anak. Sekarang kan jarang terjadi mobile class. Seperti ini, waktu mau pindah kelas sana sini toh. Tapi bagaimana suasana kuliah kita bawa ke halaman sana? Bagaimana kita bawa ke kuburan sana? Kira-kira ada dampaknya nggak itu? Kalau anak-anak IPS, oh namanya IPS kok pelajarannya hanya di kelas, di depan meja. Anak-anak interaksi sosial, loh. Interaksi sosialnya nonton menang masyarakat lapisan bawah itu jajak ke tepi kota sana. Dimengertikan betul kita terangkan di sana. Kalau kita bicara tentang stratifikasi sosial, lapisan-lapisan masyarakat itu loh. Karena kita ingin tahu keragaman tentang diferensiasi sosial anak-anak IPS itu, ya kita bawa ke kompleksitas hanya orang-orang di sana yang komunitasnya macam-macam. Tapi prakteknya apa? Ya di kelas. Masih mendingan dia ngambil gambar langsung maka ditayangkan di video itu masih lumayan. Nggak ngambil dari YouTube loh ya. Lah uang Kulon Progo gambar Eropa, uang Pakistan, Afrika kan nggak mungkin. Tunjukkan aja orang Kulon Progo minimal Jogja itu loh. Beda lagi loh. Ajar diferensiasi sosial di Kulon Progo, kemudian video yang saya tayangkan dari Asmat, dari MAPI, ya kira-kira nanti kok. Artinya apa? Kita semua harus paham sebenarnya ada masalah apa toh kita. Kok terjadi seperti itu? Sehingga muncul, sering kami sampaikan, masalah itu sebenarnya di hati kita ini kok, magrek. Ada apa toh? Ikut dunia kan gini toh. Nengok kok gini. Nah, orang Jawa gitu loh, orang Kulon Progo. Ini di Indonesia-nya loh, kok begini ya? Ada apa? Harusnya kan begini, begini, begini. Ini tadi saya baru saja komentar ke kepala lab UNJ, contoh tadi. Prof, kok ini nama SMP lab school-nya kok tidak ada pedagogianya? Padahal brandnya lab kita ini, UNJ yang ada di Jalan Bantul itu kan lab pedagogia, gitu kan? Jadi TK, SD, SMP, pedagogia, lab UNJ, UNJ kan gitu kan? Kok ini malah dihilangkan pedagoginya? Padahal yang merintis mulai tahun 2005 itu pakai pedagogi. Brandnya orang itu kalau sekolah pedagogi ya, itu jelas miliknya UNJ. Itu dihilangkan ya. Pak itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Tapi masyarakat itu sudah lekat nama pedagogi ya. Nah itu katakan lab school, alah. Sekolah koneng lab school. Kan gitu. Saya yang bangun dari TK, KB, SD, sampai SD-nya sekarang menolak-nolak itu brandnya pedagogia itu. Setelah ini bangun dirikan SMP kok tidak ada pedagogianya. Langsung SMP Lab School UNJ. Kata di mana-mana juga seperti itu. Di mana-mana kenapa kita nggak punya ciri khas? Ini masalah juga, ada apa ya? Yang penting ini Pak, saya dapat murid katanya gitu. Muridnya baru sedikit. Karena brandnya beda yang ditawarkan. Beda dengan pedagogia tadi. Ini contoh aja lah masalah. Yuk kita teruskan.
Kalau bingung menemukan masalah, ini sumber masalahnya. Jadi sumbernya bukan dari utang loh ya, bukan pinjaman online ya. Ini masalah penelitian itu digali, diperoleh dari artikel jurnal, bacaan laporan penelitian, entah itu disertasi, tesis, atau laporan penelitian dosen-dosen. Mungkin di antara teman-teman sudah ada pernah ikut penelitian dosen, itu lumayan akan terbangun frame-nya. Kemudian seminar dan diskusi. Jadi ketika konferen, diskusi, itu juga sering menunjukkan ide-ide baru, penemuan masalah. Berdasarkan data dari, misalkan gitu loh ya. Di seminar kan sering munculkan data-data itu. Kamu manfaatkan boleh, bisa macam-macam. Misalkan UNJ saat ini kita hilang dari webometrik misalkan. Prestasinya kita turun. Itu ada apanya? Kamu teliti. Itu bisa aja. Kemudian pernyataan pemegang otoritas. THR, gaji sertifikasi akan segera dicairkan. Sing PNS. Siapa yang ngomong? Kalau saya ngomong saya itu nggak percaya, ya kan? Maka tadi komentar-komentar tadi, komentar itu ada dasarnya. Oh itu berdasarkan Kepres nomor sekian, lah itu baru percaya. Karena yang punya duit itu presiden gitu kan? Kan baru santer-santernya masalah tunjangan THR gitu kan? Masuk kenaikan gaji macam-macam nggak naik-naik, itu hanya ngomongnya aja. Naik ya? Berapa? Ya alhamdulillah. Ya sudah, berarti bagus itu. Sudah diterima ya? Sudah habis? Oh ya udah. Ya semuanya potong pajak. Kalau potongan pajakmu itu hanya berapa persen? Berapa persen ini? Oh hanya 10% toh? Hanya 10%, saya 30% itu. 25-30% biasanya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan pemegang otoritas itu adalah policy maker, pemegang kebijakan. Boleh juga teman-teman membrowsing internet. Jadi nih bingung, teman-teman mengalami kebingungan dalam mencari sumber masalah itu, cobalah kamu cari-cari. Kamu interest kamu di mana? Kamu tertarik di apa? Setelah itu coba kamu lihat, cari di internet sana. Kemudian pengalaman pribadi, itu boleh juga pengalaman pribadi, teman-teman ngajar, menemukan kejanggalan-kejanggalan, masalah-masalah. Boleh aja diangkat di situ. Tapi ketika pengalaman pribadi, jangan pribadinya mengangkat sendiri tanpa adanya FGD dengan yang lain. Jadi pengalaman kamu temukan di kelas, harus kamu konsultasikan dengan teman-teman guru di kelas sekolah ini. Atau dengan orang tuanya. Sumber masalah juga diperoleh dari pengamatan. Hasil lapangan. Sebenarnya tidak hanya pengamatan, hasil lapangan. Tahu tuh hasil lapangan? Hasil lapangan itu di kancah, entah dengan cara pengamatan, entah itu dengan cara wawancara, maupun dengan cara dokumentasi. Jadi ini tidak hanya pengamatan di sini, dari kancah atau lapangan. Nanti kalau lapangan Kolombo nanti kamu nanti. Ya, ini saya ganti kancah saja, kancah atau lapangan. Lapangan atletik sepak bola, ya. Maka jangan tidur di kos terus. Kalau memang itu ada kesempatan di situ, datang ke tempat-tempat sekolah-sekolah yang ada. Ini bisa dipahami ya, yang mulai kebingungan. Ini sampai kamu besok S4, ya, atau S3, sumbernya ini. Kemudian, pertimbangan menetapkan masalah. Kamu ingin mengangkat atau ingin meneliti masalah itu, pertama, ini dulu, yang pertama dulu, menarik enggak?
Ini nggak menarik, aja buat teliti malah mumet, nambah stres. Maka syaratnya menarik dulu, interested dulu. Ini bahasa ke saya seringnya kan, perasaan greng dulu. Greng itu adalah ketertarikan, ada getaran-getaran jiwa kita. Getaran-getaran di otak kita gitu loh. Seperti kamu dulu ketika pacaran itu, yang sudah pacaran, sudah nikah itu. Karena awalnya kamu kan tertarik dulu, greng itu tertarik, akhirnya mencari referensi. Kemudian setelah tertarik, fokuskan. Fokus, fokus, fokus. Di situ spesifik. Kira-kira yang mau diteliti apa? Nanti di belakang kan saya berikan contoh masalah banyak banget. Tinggal pilih nanti. Maka sering menyampaikan, fokus masalahmu di opo toh gitu loh. Jadi teman-teman itu ketika latar belakang itu harus mengikuti alur sesuai dengan subjek dan variabel penelitian kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu subjek, kemudian case atau kasus-kasus yang muncul. Baru nanti pentingnya kamu meneliti itu dari kualitatif. Tapi kalau untuk yang kuanti atau yang eksperimen atau pengembangan atau TK itu dimulai tadi subjek dulu, kemudian bermain di variabel-variabel yang akan diteliti. Berikan alternatif itu atau penelitian variabel bebasnya itu ditaruh di bawah. Saya ngomong variabel bebas tahu kan? Oh, kita belum bicara tentang variabel ya. Ya udah nanti. Ini di bawah sana juga ada kok, contoh nanti. Kemudian memberikan inovasi. Ini yang sering ditanyakan, apa novelty-nya? Apa inovasinya? Ternyata sampai S3 pun juga gak ngerti inovasi ki opo gitu loh. Ini masih tingkat rendah, teman-teman itu baru inovasi, belum sampai ke invensi. Apa bedanya berpikir inovasi dan invensi? Kalau invensi itu betul-betul belum ada, kita adakan. Orang lain belum ada yang menemukan, kamu menemukan, itu invensi. Kalau inovasi, itu bisa yang sudah ada kamu kurangi, yang sudah ada kamu tambah, yang morak-marik kamu tata, kemudian juga kamu bisa menghilangkan. Wadahnya tetap, tapi isinya kamu buat. Itu boleh. Nah, itu inovasi. Karena kekurangannya di sini, kekurangannya di sini, sehingga saya nambah di sini. Jadi bisa mengkonstruksi kembali, bisa menghilangkan, bisa menambah, bisa mengubah. Itu namanya inovasi. Prof, izin tanya, Prof. Boleh, siapa ini? Eva, Prof. Eva, ada apa? Ayo. Berbicara tentang inovasi, Prof. Apakah memang saat ini tuh tidak ada yang bisa diinvasi, Prof? Apakah semua memang sudah ditemukan, jadi dari S3 pun hanya bisa menginovasi? Sebenarnya ya ada yang belum diinovasi. Banyak sebenarnya isyarat-isyarat ya yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah, itu banyak sekali inovasi yang bisa dibuat. Tetapi manusia belum menjangkau ke sana. Ya beberapa orang yang bisa terjangkau gitu loh. Ngerti? Jadi masih ada sebenarnya. Cuma alibinya manusia kita yang sekarang ini kan, itu grand teorinya siapa kan gitu kan? Pasti kan ditanyakan oleh pembimbingmu atau orang lain penguji itu dasar teorinya apa? Grand teorinya apa kan gitu kan? Padahal yang inovasi itu bisa dibangun dari teori-teori yang lain, kemudian tersusun, untuk satu yang baru boleh. Apa?
Nah, jawabannya yang di atas itu. Apakah kamu punya kemampuan? Iya, boleh. Lah mampu itu mampu menganalisis, mau mensintesis, mampu juga kita menghadirkan teori-teori pendukung, bahkan kontroversi pun boleh. Boleh, nggak apa-apa. Pertanyaannya kan gini teman-teman, ada teman-teman tuh yang meneliti, betul-betul meneliti betul itu. Masyarakat wajahmu wajah sambian semua gitu kok. Coba renungkan aja lah, atau baca bukunya, saya sering menyampaikan lampu pijar ini. Siapa ahlinya, penemunya? Ya, Thomas Alva Edison. Itu neliti beneran gitu loh. Atau teman-teman di eksak. Kalau sudah masuk di lab itu pagi sampai sore ya, di lab. Ini gagal. Anak lagi, oh ini kurangi lagi, tambah lagi. Itu loh, kalau pendidikan itu bisa seperti itu. Oh, ya mengikuti anak itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Enggak ya, soal eksperimen saya gini. Lo ngerti mau nengkon eksperimen itu berang jam. Mau teliti kamu aja di TTP kok. Ngamati aja minta bantuan gurunya kok. Padahal kita ngerti yang namanya dampak pengaruh dari sesuatu itu makin totalitas gitu loh. Maka nggak temu-temu, apalagi pendidikan di Indonesia itu, sosial barang itu. Harusnya memang bahasa saya itu dikeloni bener gitu loh, ekstrimnya itu. Berarti ibu-ibu ngeloni anak itu loh. Mulai ngedusi, ngelambeni, ya, memandikan, memberi baju, memberi makan, menyuapin, kemudian mimii, tidur, bangunkan lagi. Itu loh proses riset itu sebenarnya seperti itu harusnya. Kalau ingin tahu dari hulu sampai hilir. Yang mindsetnya peneliti kita itu kan saat ini, apalagi di pendidikan itu kan, mindset duit kan. Jujur aja. Mengatakan, saya tidak, coba tak bayar, mau neliti? Ya mau, kamu di sini mahasiswa. Kalau kamu bisa kerja nanti. Ini yang sudah PNS-PNS itu, kampungan semua itu. Kalau nggak mau, nggak ada duitnya nggak mau. Mau, mau. Ikut PPK dibayarin nangis-nangis itu. Ya itu yang BPK belum dibayar itu kan. Aku nggak dibayar gitu ya. PPG itu kan meningkatkan kapasitas, potensi. Apa sadar kalau dia itu? Ya. Apa ujung-ujungmu apa yang kamu cari itu? Loh, sertifikat kan? Sertifikat untuk apa? Untuk sertifikat, sertifikat untuk apa? Untuk gini-gini loh. Duit lagi kan? Yes, monggo lah, teman-teman. Karena saya sendiri itu merasa kehilangan sekian tahun nggak, saya ngajar seperti ini itu kan baru tahun ini, semester ini bisa ngajar ke teman-teman, bisa ketemu langsung gini itu. Ketika saya itu junior saya suruh ngajar, saya masuk hanya sekali per dua kali ngompori aja, setelah itu enggak. Maka beruntung kamu ini sekarang ini, saya menikmati juga. Nek mulang yang ini orang mau tak panggil gitu loh. Saya yang tema aja itu, saya merasa, duh, keren gitu aja kok. Kok yang saya junior saya ngajarnya seperti ini, saya harus mengulangi lagi. Ya nggak beruntung ya, semuanya beruntung. Hanya yang ada kesempatan bisa ketemu langsung kan, ilmu itu langsung sampai. Biasanya kan ketemu ketemu di bimbingan-bimbingan sana. Oke, saya teruskan dulu. Pertimbangan berikutnya, tadi ada pertanyaan. Data bisa diperoleh. Tadi selain genderuwo, apa tadi? Iya, kalau misalnya nah, kalau kamu nggak bisa ada datanya, nggak usah diteliti. Pemburu hantu.
Iya, wong Sontoloyo nek iki. Pemburu hantu, pemburu dedemit. Heeh. Dedemit ki apa to? Hantu ki apa to jane iki? Apa nih? Makhluk gaib, makhluk halus. Nah, semua halus. Kamu kan semuanya halus di sini. Halus yang mana? Kalau tentang gaib itu memang namanya gaib itu segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Itu gaib. Wong ora dijangkau indera kok buat teliti terus piye? Nalar iki. Namun dikabarkan oleh Allah. Jadi teman-teman ketika memahami tentang makhluk gaib, yang namanya gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Entah sabta indera, panca indera, sabta indera, macam-macam ya yang punya indera-indera itu. Namun diabadikan dalam Quran, dalam petunjuk. Contohnya apa? Pahala itu ada nggak? Kamu yakin nggak dengan pahala? Warnanya apa? Baunya seperti apa? Tapi kan kita yakin surga ada, ya, neraka di mana? Itu gaib, Allah yang tahu. Warnanya apa? Tentram. Tentramnya ada nggak? Tenang ada nggak? Tenang. Bahagia itu ada nggak? Bahagia itu ada. Ada. Rasanya bi. Loh. Oh, senyum terus itu bahagia. Nah, itu padahal orang gila-gila itu senyum-senyum terus. Jadi seperti malaikat, setan, surga, pahala, itu adalah gaib itu. Jin, ya, jin seinti nanti kan. Jin itu ada dua loh ya. Apa? Jin yang bentuknya manusia kan? Oh, setan katanya gitu. Setan ada dua, jin manusia dan jin. Yes, tak teruskan dulu. Jadi yang seperti itu jangan diteliti lah. Ilmu-ilmu santet, ilmu dukun, no, jangan usah diteliti. Malah nanti kamu sendiri yang kena santet. Hanya yang cedot-cedot saja, yang konkret aja. Kemudian pertimbangannya adalah bermanfaat. Juga itu. Tadi dijelaskan teman-teman kan? Ada manfaatnya enggak? Ada nilai tambahnya enggak? Kita meneliti itu. Ya minimal nilai tambahnya itu menambah gelar MPD. Nah, gampang toh? Menambah jumlah magister Indonesia. Ya, yang hari ini sekarang juga pengarahan jenggot juga. Pemerintah ingin membiayai beasiswa S2 dan S3. Karena S3-nya kita masih sedikit. Sedangkan dokter-dokter juga profesornya kita juga masih sedikit. Harusnya minimal 15 sampai 30% penduduk. Akhirnya diobral. Ya, ada tsunami profesor gitu kan. Ngerti tsunami profesor? Berarti pidato 15, 14 itu kan tsunami, rola. Ya WNJ itu kan juga begitu kan. Oh, begitu ya. Sekarang mulai sulit lagi, agak redup lagi kan ini kan. Aturannya belum ada kenaikan jabatan naik pangkat itu. Itu PNS-PNS itu nggak usah menggunakan japung-japung besok kan ya. Menggunakan, pokoknya segala gajinya oke lah. Oke, ini indikator masalah yang baik di dalam penelitian itu. Pertama, menarik minat kamu sendiri. Ini kata kuncinya adalah menarik, 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 handsome, ya. Pokoknya nek kowe ra tertarik, oh coba teliti tidak mumet, bikin stres. Loh, kok cepet banget? Jam? Kita selesai jam 12 ya. Ya tak cepetkan nanti.
Oke, saya teruskan singkat ya. Saya rasa ini tadi sama dengan yang di atas tadi ya, ini ya. Hanya saya jelaskan di sini. Kemudian ini alur penyusunan bab 1. Itu saya buat alur seperti ini. Latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan, tujuan, dan manfaat. Ini keterangannya di kanannya itu sudah ada. Nah, latar belakang itu isinya apa? Yang sering kami sampaikan ada 3 hal di latar belakang itu yang harus muncul. Pertama, isi ideal yang seharusnya, isinya adalah capaian pembelajaran, tujuan yang tidak dicapai atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, jelaskan kondisi saat ini tentang masalah. Fakta yang terjadi di lapangan mengandung masalah. Nah, melihatnya dari komponen-komponen pembelajaran. Kemudian bisa juga di manajemennya atau pengelolaannya. Diperkuat dari artikel jurnal. Jadi, misalkan ketemuan di lapangan apa, hasil penelitian orang lain apa, untuk memperkuat. Kemudian dokumen atau kebijakan. Atau juga hasil penelitian sebelumnya. Jadi di masalah itu ternyata, di fokus masalah di latar belakang itu, dari lapangan, dari artikel jurnal, boleh juga hasil penelitian sebelumnya. Kalau terkait besok teman-teman itu bekerja di instansi, ditambahkan mungkin analisis kebijakan. Analisis kebijakan itu apa? Analisis kebijakan itu peraturan yang terkait dengan keputusan dari lembaga itu. Edaran, keputusan menteri, keputusan presiden, edaran siapa gitu boleh. Baik sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kamu bicara hasil belajar ya kamu harus ada kuantitatifnya, rata-rata sebelumnya seberapa gitu loh. Jangan hanya rendah, rendah, tinggi gitu. Nek rendah, rendah berapa, nek tinggi ya tingginya berapa. Itu kuantitatif. Nilai kualitatif itu hanya analisis temuan di lapangan seperti apa kamu narasikan. Bagian ketiga yaitu masukan atau ide, gagasan atau alternatif solusi untuk mencapai kondisi ideal itu. Itu kalau yang baik sebenarnya berdasarkan teori. Misalkan teman-teman yang tentang kemandirian, misalkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian belajar yaitu perlunya media pembelajaran interaktif misalkan. Itu teorinya Molenda atau tulisannya Sungkono. Ya, aku ngerti waktu entek. Bentar. Saya belum ke meja pertanyaanmu tadi loh. Jadi seperti itu kamu jelaskan. Kalau memang bermain di media interaktif misalkan, kamu terangkan apa itu media interaktif, apa unggulannya gitu loh. Itu di latar belakang. Dari latar belakang inilah akan menghasilkan judul. Penyakitmu itu kan dulu baru latar belakang. Sehingga kepalamu sama perutmu nggak sambung. Harusnya dibangun dari sini. Maka itu sering sampaikan. Berangkat dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kan gitu kan. Mengenai itu judulmu yang kamu angkat di atas itu. Bisa dipahami? Oh, alhamdulillah. Berarti sebenarnya bagus itu kamu tuh. Antara perut dengan kepalamu itu sambung berarti ada lehernya itu. Karena nyusunnya dari latar belakang dulu. Kalau di kelas lain saya berikan tugas lakukan analisis masalah di lingkungan masing-masing, lingkungan kerja masing-masing gitu. Nanti kan untuk mengisi yang poin 2 ini loh. Tinggal nanti kita mencarikan artikel jurnalnya. Mana cara memperkuat itu? Nanti saya berikan contoh. Ini nggak usah. Masalah tidak sama dengan judul. Bisa dipahami? Masalah merupakan kunci keberhasilan suatu penelitian. Oke, waktunya entek nanti. Perintahnya, ini ada perintah yang menarik ini. Perintahnya,
Ya, wis kunyan dhewe kono. Rajinlah mengunyah-unyah pertanyaan A, B, 1H. Apa itu? Apa? What? Why? Where? When? Who? Hani apa? Oh, ya pinter gitu, kualitatif. How? Ya wes wacanan muka itu kan. Ngerti bisa mengunyah-unyah itu dengan sempurna, kamu pinter. Nilai SO berarti rong lulus. Pemicu ide ada di mana-mana. Jelas. Di kamar mandi, di kamar tidur, di kamar macam-macam banyak. Peneliti perlu mengetahui sumber. Maka teman-teman ketika mengambil, mengutip, ada sumbernya. Ini contoh-contoh masalah. Masalah penguasaan kompetensi, masalah penggunaan sumber belajar, masalah penerapan model-model pembelajaran, masalah aktivitas belajar, masalah penataan situasi belajar. Ini yang belum banyak meneliti itu. Masalah penggunaan media belajar, pembelajaran, masalah evaluasi belajar, dan lain-lain. Ini juga masuk dalamnya masalah belajar siswa, miskonsepsi, perancangan, pelaksanaan, evaluasi, ini implementasi pembelajaran itu. Prosedur, penambahan nilai, alat bantu, banyak banget. Cuma teman-teman kan bingung itu menganalisis seperti ini. Ini contoh masalah praktis di identifikasi itu. Siswa kurang minat membaca buku sumber. Ini datanya di latar belakang. Ini identifikasinya seperti ini. Siswa kurang motivasi belajar di kelas. Datanya kamu tunjukkan di latar belakang. Tugas atau PR matematik dirasakan sebagai beban yang sulit. Karena lihat wajahmu bukan wajah matematika, wajah penduitan. Ya. Kemampuan penalaran siswa rendah, terangkan di sana. Ini contoh-contoh cara menyajikan diidentifikasi. Masalah, kemampuan kreativitas siswa rendah, buktinya di latar belakang. Gampang toh identifikasi itu? Ya seperti ini contoh rumusan identifikasi. Kamu buat dulu, baru kamu tarik ke latar belakang, carikan datanya. Itu boleh-boleh aja. Saya tuh sering kalau ngajari yang identifikasi salah satu itu, buat dulu identifikasinya, nanti datanya dicarikan lagi. Ditambahkan di latar belakang. Ini contoh deskripsi latar belakang masalah. Mau TKW diajari nggak kalimat? Nggak usah ya. Nggak usah. Ini contoh rumusan masalah. Oke, nanti tidak diprotes tadi. Ini mulai ke pertanyaan teman-teman tadi. Rumus masalah penelitian setajam dan sejelas mungkin. Kayak silet tuh, tajam. Dapat berbentuk kalimat atau kalimat pernyataan, tapi yang enak, yang mudah dijawab itu pertanyaan. Rumusan masalah spesifik, jelas, tidak ambigu, dapat dijawab. Dari rumusan masalah diharapkan dapat disusun, ditemukan kerangka berpikir untuk pendekatan penelitian selanjutnya. Contoh, ya ini yang tadi dipermasalahkan. Contoh judul penelitian deskriptif. Deskriptif itu variabel tunggal. Contoh tentang studi pamong belajar, perilaku pamong belajar atau kinerja pamong belajar. Itu sudah menjadi judul itu. Saya hanya ingin mendeskripsikan kinerja pamong belajar. Untuk korelasi atau hubungan, relasi antara pemanfaatan media pembelajaran lingkungan dengan, ini contoh judul ini ya. Kemudian pengaruh bla 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 itu. Perhatikan satu kalimat. Kalau kamu menulis korelasi hubungan, kata sambungnya adalah dengan. Ya, ini korelasi atau hubungan, terus di sini dengan. Kalau ini pengaruh atau kontribusi, maka kata sambungnya terhadap. Bisa dipahami?
Jadi ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Kalau yang korelasi antara X1 dan X2 dengan Z. Sudah dengar belum? Yang tidur-tidur melek sih. Lucu. Korelasi antara pemanfaatan ini terhadap lebih lagi pengaruh dengan lebih lagi pengaruh Pak dengan pacaran terus berarti dengan ya. Nah, sekarang mulai ke contoh rumusan masalah. Ini contoh rumusan masalah analisis korelasi. X1, Y-nya 1. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara pola pengasuhan dengan kemandirian belajar? Karena sifatnya apakah ada, jelas jawabannya ada itu kan. Kalau ada diteruskan, seberapa besar? Tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena hasil hitung kurang dari tabel, misalkan gitu. Instrumennya lembar observasi atau angket. Analis datanya pakai korelasi produk momen. Bisa dipahami? Ini yang korelasi sederhana. Regresi tunggal. Jangan bingung kamu. Saya ngomong korelasi sederhana, ngerti. Korelasi sederhana cuma hitung pengaan hubungan X dengan Z. Satu saja ini sederhana. Satu variabel. Satu variabel bebas, satu variabel terikat. Ya, X terhadap Y. Regresi kalau terhadap biasanya menggunakan regresi, bukan korelasi. Regresi tunggal. Karena melihat T, R-nya, koefisien, dan juga melihat T-nya, pengaruhnya. Kalau seperti ini, R saja yang dilihat. Kalau korelasi, bedanya di situ. Nah, ini juga penelitian komparasi. Komparasi itu apa? Perbandingan membedakan. Judulnya adalah pengaruh pemanfaatan media puzzle dan pemanfaatan plastisin terhadap kreativitas anak. Ini TK kok ya. Rumusan masalahnya untuk komparasi seperti ini ex post facto, kalau ini adalah eksperimen, pre-eksperimen kalau seperti ini. Apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan? Jadi lihat masing-masing dulu, X1 terhadap Z itu kita lihat pengaruhnya, X2 terhadap Z pengaruhnya, kemudian melihat perbedaan, apakah kreativitas anak yang diajar dengan puzzle dan kreativitas anak yang diajar dengan plastisin itu beda atau tidak? Kalau beda, bedanya berapa? Kalau nanti datanya itu ada variannya, ada variabel moderatornya, ada variabel kontrolnya, saya masuk ke variabel, itu sering menggunakan analisis varian, kuasi eksperimen. Rumusan masalah ketiganya tidak seperti itu. Jadi ada variabel bebas tentang perlakuannya, ada variabel moderatornya. Moderator tahu nggak moderatornya apa? Calon magister. Ini tadi ada moderator. Moderatornya apa? Pemandu. Yang di rumah. Moderatornya apa? Pemandu. Pemandu. Moderator itu kalau variabel moderator itu variabel yang berdaannya menghantarkan hubungan pengaruh variabel utama X terhadap Z. Gambarnya itu X, ini Z, nanti gambarnya di bawah sini X2-nya.
dipanah ke sana dan dipanah ke sini. Oh, bingung toh? Ya, itu di UNJ itu namanya eksperimen model seperti itu belum lazim. Kalau di Malang, Jakarta sana sudah terbiasa. UNS juga sudah terbiasa. Di UNJ maunya semuanya pengembangan. Eksperimen itu bagus juga. Dikiranya jelek katanya. Eksperimen itu pusing membuat instrumennya. Oke, ini contoh loh ya. Jadi karena ini adalah pre-eksperimen, meskipun pakai kontrol itu atau kuasi ya, kalau kebutuhan terbaru masuk kuasi. Tapi kuasi yang melihatnya itu hanya post test yang dikomparasikan. Di sini ada tulisan menarik bagian bawah teman-teman. Analisis data statistik non-parametrik jika N atau jumlah sampelnya kurang dari 30. Jika lebih menggunakan uji beda, t-test, atau analisis varian. Jadi kalau jumlah N-nya, sampelnya itu kurang dari 30, maka statistiknya menggunakan non-parametrik. Ada dua di situ. Parametriknya itu adalah menggunakan UJU yang perbedaan, kemudian menggunakan Wilcoxon pengaruh. Sudah diajari statistik belum? Ini semester berapa? Oh, baru satu ya. Berarti terlalu jauh saya ngomongnya ya. Jadi kalau hanya melihat X terhadap J, pengaruh X terhadap J, itu kalau non parametrik tadi kurang 30, itu menggunakan uji Wilcoxon. Wilcoxon, Wilcoxon. Itu non parametriknya. Kalau yang perbedaan nomor 3 itu, yang perbedaan itu menggunakan uji U dalam kurung Whitney. Whitney itu WH I T N E Z. Nanti searching di internet itu. Udah gampang itu. Itu nek kamu manual kan ya seminggu agak ramai itulah. Tapi kalau di aplikasi itu 10 menit, 5 menit rampung. Jika N kurang dari 30 ya atau tidak random. Tapi kalau lebih dari itu boleh kamu pakai uji T. Untuk yang pengaruh 1 2 itu t-test yang dependent. Sedangkan yang perbedaan itu t-test yang independent. Ada tes dependent, ada T independent. Yang hanya melihat pengaruh itu adalah T independent. Kalau yang perbedaan itu T independent. Ada juga yang di bawah itu, kalau itu penelitiannya ex post facto menggunakan analisis regresi ganda. Jadi bedanya begini teman-teman. Kalau analisis regresi ganda itu otomatis regresi tunggalnya itu sudah diolah otomatis. Jadi kita ngolah pakai regresi ganda, itu regresi tunggalnya itu semuanya sudah ditemukan. Hasilnya apa? Sehingga sekali set masuk data, kemudian setelah dianalisis itu, masukkan rumus-rumusnya, udah semuanya ketemu. 1 menit selesai. Dimanualkan 2 bulan. Ya. Ini komparasi. Ini juga komparasi. Saya sudah tahu bedanya. Nah, ini yang penelitian pengembangan, teman-teman. Penelitian pengembangan rumusan masalahnya diawali dari explore dulu, studi kasus dulu. Bagaimana kondisi pembelajaran bla 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 saat ini? Pembelajaran IPA, pembelajaran matematika, pembelajaran apa begitu yang akan kamu teliti itu saat ini. Karena nomor 1 itu adalah rumusan masalah yang menanyakan existing. Apa gue existing?
kondisi saat ini ketika teman-teman meneliti ke lapangan yang diperkuat dengan jurnal. Maka hari ini teman-teman mulai mencari jurnal. Nek wis greng, kalau sudah greng, saya ngomong greng tahu toh? Kalau sudah masa tertarik terhadap satu kasus masalah, cari artikel jurnal pendukungnya. Tidak ada alasan sulit, tidak bisa. Itu hanya orang malas saja yang ingin memperpanjang usia studi di Jogja. Ya kan? Kok tak belakang ya kalian aja kok. Oh, nggak sulit sebenarnya kok tesis itu kok. Ya kamu sungguh-sungguh itu seminggu jadi kok proposal itu. Iya, yen sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang kan kesungguhanmu nggak ada, wong sampainya banyak. Mikir utang, mikir gawean, mikir macam-macam itu ya. Mm-mm. Kemudian nomor dua, bagaimana pengembangan model. Jadi setelah melihat assisting, kita menemukan masalah, menemukan kebutuhan, menemukan kelemahan-kelemahan, baru nanti kita akan mengembangkan apa. Lah mengembangkan apa itu berdasarkan dari temuan di lapangan tadi dan hasil artikel jurnal. Model itu terkait dengan pelajaran, media itu dikembangkan apa. Setelah media itu model itu ditemukan, maka dia akan diuji produk itu melalui tingkat kelayaan. Bagaimana tingkat kelayaan, bagaimana tingkat keefektifan, dan bagaimana tingkat kepraktisan. Jadi melihat risetnya adalah melihat kondisi, pengembangannya adalah di nomor dua itu, langkah-langkah pengembangannya, kemudian uji produknya itu di 3, 4, dan 5. Maka teman-teman yang penelitian pengembangan itu punya 3 kompetensi yang harus dikuasai. 1, kemauan penelitian kualitatif, khususnya adalah studi kasus. Yang kedua adalah pengembangannya sendiri, dengan langkah-langkahnya. Misalnya teman-teman bisa menggunakan modelnya Bock and Gold, Alesi Trolip, Plum, ya kan? Dick and Carey, Fody, Asur, Adi, banyak kan? Itu yang dipakai. Kemudian melihat tingkat kelayaan, keefektifan, pakai eksperimen biasanya. Setelah itu testimoni. Maka teman-teman kalau yang pengembangan itu betul-betul kamu punya kemampuan itu. Udah ya? Mau tertarik di mana? Ingin jadi wong pinter Pak, pengen jadi wong rampung. Rampung ya pinter ya. Ini eksperimen. Saya rasa eksperimen sudah ngerti itu. Contoh rumusan masalahnya. Ini kita perdalam di belakang ya. Oke, sementara ini dulu karena di belakang ini isinya ini. Tadi yang bubble ini. Masih panjang ini. Yang saya terangkan tadi, jenis variabel itu ada 5 ini. Variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel intervening. Sementara ini dulu ya. Sambil ini teman-teman sekarang juga harus mulai kenali masalah yang ada di lapangan. Ini sudah ada ketertarikan belum di tesisnya? Sudah? Kalau sudah, sekarang tuh dari ketertarikan itu kamu eksplor. Masalah-masalah apa saja yang kamu temukan lewat ketertarikanmu itu. Ya, yang kedua, akan kamu apakan masalah itu? Itu ya. Kamu apakan apa maksudnya? Ya. Yang buat teliti atau teliti sing bi. Apa berhenti hanya cerita?
atau mau ada tindakan, atau mau ada manipulasi, terserah kamu. Pokoknya minggu depan di sela-sela itu nanti tak tagih tentang temuan masalahmu itu. Karena itu nanti masuk tugas kritik akan kelihatan di situ. Oke, teman-teman, sementara ini dulu. Nanti kalau waktunya kurang ditambah gitu aja, jadi biar ngerti ya. Ini presensinya kemarin ya harusnya ya. Ya Senin. Senin boleh, Selasa, Kamis boleh. Senin aja ya. Kita Senin jam berapa? Ya, monggo. Oke, nanti untuk presensinya, bisa saya sih belum ya? Oh belum? Yang hari Senin kemarin? Yang sekarang bisa nggak ya? Biasanya didengkuli ya, di manual ya. Oke, sementara ini dulu teman-teman semuanya yang di rumah. Jadi selamat berpuasa, yang berpuasa, jaga puasanya dengan, karena puasa itu menyehatkan sehingga otaknya juga sehat gitu loh. Kalau hatinya sehat, otaknya sehat juga. Maka jangan tidur terus, ya. Malah kesempatan untuk banyak zikir, beramal, dan juga banyak membaca. Oke, sementara ini dulu ya, kita akhiri ya. Mari kita akhiri dengan doa. Berdoa disilakan.